Bab ke-7. Sentuhan demi sentuhan membuat Narnia mendesah dengan kuat. Ia tidak bisa lagi menahan desahan manja yang selalu lepas dari bibirnya. Sambil meliuk-liuk tubuhnya, Narnia terus bertahan dan menikmati sentuhan tersebut. Merasakan sentuhan Adam yang sesuai dengan fantasi nakalnya selama ini. Yang diam-diam ia pikirkan di dalam hati, yang kini menjadi kenyataan dalam mimpi. Tentu saja tidak akan disia-siakan oleh Narnia. Beberapa saat kemudian Narnia merasakan sesuatu memasuki bagian dalam sensitifnya. Sesuatu yang keras dan besar. Rasa sakit menyebar ke semua organ tubuh. Narnia mengeluarkan air mata akibat kesakitan yang terus masuk ke dalam secara kasar, tanpa ada kelembutan sedikit pun. Seolah telah menembus kelembutan tipis yang menjadi mahkota berharga setiap wanita. Sakit, teriak Narnia meluapkan rasa perih bercampur nikmat yang luar biasa. Dari gerakan yang tiada ampun untuknya. Gerakan yang menghentakkan bagian bawahnya semakin kuat dan kasar. Bahkan tiada jeda untuk istirahat. Semakin Narnia berteriak, maka pria itu semakin kuat menghentakkannya berapa kali dengan irama kuat. Hentakan yang mengikuti irama teriakan Narnia semakin keras, maka semakin kuat dihentakkan. Semakin pelan, maka semakin pelan. Narnia hampir gila dengan hentakan bertaim tersebut. Ia terus menggeliatkan tubuhnya. Sesekali pria itu menyentuh bagian ujung atas tubuh Narnia dengan jari dan menarik bagian puncaknya dengan gemas. Suara merdu dengan gairah kembali lolos dari bibir Narnia, yang membuat nafsu pria itu semakin meninggi. Bahkan kedua buah kembar Narnia yang berisi dimainkan dengan berbagai cara oleh pria itu. Kini Narnia sudah tidak bisa membedakannya rasa sakit dan nikmat lagi. Ia terlena dan bahagia. Pria yang menyentuhnya saat ini adalah Adam. Sesuai fantasi nakal yang setiap malam ia lakukan secara diam-diam. Fantasi nakal tentang bercinta dengan Adam, seperti di cerita novel dewasa atau komik dewasa lainnya. Tanpa henti-hentinya pria itu terus menghentakkan Narnia dengan kuat dan cepat. Sesekali melirik air yang keluar dari hubungan kedua bagian bawah, yang meneteskan ke arah spray tempat tidur bercampur dengan bercak merah seperti kelopak mawar. Senyuman pria itu semakin lebar ketika merasakan akan mendapatkan pelepasannya. Ia semakin kuat bergerak disertai dengan teriakan Narnia yang tidak berdaya di bawah tubuhnya. Hingga beberapa menit berlalu, pria itu melepaskan Narnia, kemudian membuang semua air lengket hangat di atas perut Narnia. Narnia yang terkurai lemas di atas ranjang hanya bisa merasakan nikmat yang luar biasa, seperti kejadian di dunia nyata. Padahal ini hanya mimpi. Dengan nafas terengah-engah Narnia berusaha merapatkan kedua kakinya yang terasa mati, dan intinya masih berdenyut. Pria itu seakan belum puas. Ia kembali memasukkan intinya ke dalam inti Narnia dan kembali menghujamnya dengan beberapa gerakan kasar sambil menampar bokong sintal tersebut. Seperti pertama kali Narnia kembali bertingkah mengikuti setiap hentakan yang bergoyang, hingga ia terlena dan tidak berdaya, membiarkan pria itu menghentakkannya berkali-kali di celah intinya yang kini cairan air bening. Melilit ceceran air bening di atas spray yang sudah banyak, pria itu kembali menghentakkan untuk terakhir kali, dengan membuang semua hasil kepuasan yang ia rasakan barusan. Sebelum ia mencabutnya dan mendorong tubuh Narnia ke arah lain. Sedangkan Narnia terengah-engah dengan kedua mata yang sungguh mengantuk. Pria itu kembali menarik untuk pindah posisi dan memasukkannya kembali untuk memulai ronde selanjutnya, untuk memberikan kepuasan terakhir sebelum ia mengakhiri permainannya. Entah apa yang terjadi selanjutnya, Narnia tidak tahu. Yang Narnia tahu, ia sangat menyukainya, dan malam ini merupakan mimpi terindahnya bersama Adam.
Adam yang ia cintai secara diam-diam kini sedang menyentuhnya tanpa memberikan ampun pada tubuhnya. Sambil mengatur nafas yang tersengal-sengal, Narnia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Ia tidak ingin cepat bangun dari mimpi indah ini. Dalam hati Narnia berharap mimpi ini jangan cepat berlalu. Tapi entah kenapa ia merasa sangat lelah dan sakit luar biasa pada bagian itunya. Padahal ia sedang berada di alam mimpi bersama dengan Adam. Pria itu berjalan keluar setelah selesai merapikan pakaian tubuhnya. Di luar pasutri itu tersenyum dengan bahagia. Setelah mereka pulang dari kediaman dukun Joko, mereka masuk ke dalam untuk mengambil sesuatu yang masih basah di bagian sensitif Narnia, termasuk pakaian berbentuk segitiga dengan hiasan renda sebagai pemanis. Cepat bereskan, perintah sang pria kepada sang pertama dan istri keduanya. Si istri bergegas membersihkan semuanya dan meminta anak tiri untuk mengangkat Narnia untuk mengganti spray yang basah oleh bercak permainan barusan. Anak itu dengan tidak ikhlas menuruti apa kata ibu tirinya dengan berdecak kesal. Cepat sebelum ia sadar, ucap pria parubaya itu yang tak lain adalah Herman. Dengan ogah-ogahan Adam menarik tubuh Narnia dan mengangkatnya. Membiarkan ayah dan ibu tirinya bergegas mengganti spray tempat tidur Narnia dengan yang baru, tentu saja dengan warna yang sama seperti yang spray lama. Spray lama yang berisi dengan cairan hubungan malam pertama diambil oleh Herman secara tergesa-gesa sebelum lewat waktu pesugihan yang dikatakan oleh dukun Joko barusan. Herman masih ingat ketika ia dan Lala pergi ke kediaman dukun tersebut. Joko mengatakan malam ini merupakan malam pesugihan untuk membuka jalan bisnis tersebut yang rasa kuah bakso akan lebih lezat dan gurih. Sehingga ia sudah mengirim Adam pergi untuk membuka pintu bisnis keberhasilan tersebut. Sebelum mereka terlambat untuk mendapatkan ceceran air bening itu yang membasahi spray. Apa yang dikatakan oleh dukun Joko saat itu membuat Herman dan Lala sampai terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh dukun Joko dengan wajah serius. Karena setelah mereka pesugihan dengan menumbalkan Narnia, masih sebulan lagi sambil melihat pergerakan bulan purnama dan malam Jumat Kliwon. Berhubung banyak yang mati saat malam Jumat Kliwon, maka proses pesugihan untuk bisnis bakso yang menggunakan air bening dan pelepasan kepuasan para pria dipercepat untuk mengejar proses pesugihan yang mendatangkan banyak uang. Jelas dukun Joko dengan suara tenang dan kedua rongga mata menatap ke arah Herman. Sesaat Herman merasa ngeri melihat kedua rongga mata yang kosong tanpa ada bola mata di dalamnya. Menatap ke arahnya seolah-olah bisa melihat, padahal kedua rongga mata itu tidak ada bola mata. Cepat gunting spraynya, ucap Adam yang membunyikan lamunan Herman. Herman melihat ke arah Adam yang sedang berdiri di depannya. Seolah tahu apa yang akan ditanyakan oleh ayahnya, Adam mulai terkekeh. Aku sudah membereskan kamarnya seperti sedia kala, dan jangan lupa transfer ke rekeningku, ucap Adam yang langsung pamit dari hadapan Herman dan tidak ada niat untuk menginap di rumah setelah mendapatkan apa yang dia inginkan malam ini.